Daur biogeokimia sendiri terjadi karena adanya zat karbon air, nitrogen, belerang, dan zat-zat lainnya yang diperlukan makhluk hidup secara terus-menerus didaur ulang di dalam ekosistem. Di dalam daur ulang materi, zat-zat tersebut menjadi bagian tubuh makhluk hidup. Makhluk hidup kemudian mati dan zat-zat tersebut masuk ke dalam tanah karena kegiatan pengurai. Zat-zat kimia yang ada di dalam tanah merupakan bahan makanan bagi tumbuhan, diangkut ke tubuh tumbuhan kemudian menjadi bagian dari tubuh tumbuhan itu sendiri. Dengan demikian, materi tersebut telah melalui daur yang dikenal sebagai daur biogeokimia karena berlangsung melewati tubuh makhluk hidup, tanah, dan reaksi-reaksi kimia. Daur biogeokimia itu diperlukan untuk kelestarian makhluk hidup dan ekosistem. Artinya, jika daur ulang materi itu terhenti, makhluk hidup akan mati dan ekosistem pun akan punah. Sistem biogeokimia atau siklus organik, anorganik, atau siklus unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Siklus tersebut tidak hanya melalui organisme, tetapi juga melibatkan reaksi-reaksi kimia dalam lingkungan abiotik. Adapun siklus biogeokimia antara lain siklus air, siklus sulfur, belerang, siklus nitrogen, siklus karbon, dan siklus fosfor. Siklus air dalam daur biogeokimia terjadi melalui proses berikut ini. Yang pertama, di atmosfer air terdapat dalam bentuk uap air. Kemudian, uap air berasal dari proses penguapan, evaporasi, misalnya evaporasi dari danau, sungai, tanah, ataupun permukaan tumbuhan makhluk hidup. Proses evaporasi kebanyakan terjadi di lautan sehingga sejumlah besar molekul air masuk ke atmosfer. Uap di air atmosfer juga dapat berasal dari proses evaporasi pada permukaan daun tumbuhan. Proses tersebut dikenal dengan istilah transpirasi. Pada saat molekul-molekul air di atmosfer bergerak mengikuti pola angin, kelembapan udara menyebabkan suhu menjadi lebih dingin. Selanjutnya, uap air terkondensasi menjadi tetes-tetes air dan jatuh sebagai air hujan atau salju. Ketika hujan jatuh beberapa di antaranya menjadi air permukaan, mengalami penguapan dan terseret di dalam tanah. Air di dalam tanah sebagian diambil oleh tumbuhan dan ditranspirasikan kembali ke atmosfer, sedangkan yang lainnya akan menjadi air tanah. Kebanyakan air tanah tersebut akan kembali ke danau dan sungai serta mengalir ke lautan lagi. Selanjutnya, air tersebut mengalami evaporasi lagi membentuk awan yang mengandung molekul air sehingga daur air dimulai lagi.